Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, teriring doa dari Al-Fakir, mudah-mudahan panjenengan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan serta rohaninya, Allah afiahkan seluruh keluarganya, Allah tutup matanya suatu saat dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf, mungkin beberapa menit ke depan saya ajak panjenengan muhasabah tadabbur surah Al-Adiyat yang berisikan apa sih sebab musabab mengapa watak manusia, karakter manusia sulit mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bagaimana solusinya? Bagaimana penawarnya atau obatnya versi surat Al-Adiyat agar hati kita semuanya tidak terlalu lupa dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kita baca surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut membaca silahkan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat pertama surah Al-Adiyat Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Kendaraan yang adiyat, cepat, sat-set, dobha ditambah lagi terengah-engah. Nafas yang cepat, itulah bahasa Al-Qur'annya dobha. Begitu pula 4 ayat berikutnya adalah sifat kendaraan tersebut yang super cepat, memercikkan api, menebarkan debu dan lain sebagainya. Kita bertanya, apa rahasia atau apa pesan substansi pentingnya mengapa Allah memulai surah Al-Adiyat dengan sumpah, baik itu kuda perang maupun onta perang menurut sebagian ulama tafsir lainnya? Maka para alim ulama menjawab sekurang-kurangnya yang pertama, ini surat Al-Adiyat walaupun belum terjadi perang, belum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngalamin perang, turun di kota Makkah, yakni sifatnya Makkiyah. Ini merupakan isyarat buat kanjeng Nabi, isyarat buat sahabat Nabi. Gak lama suatu saat wahai Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, engkau akan menemukan perang, mengalami perang. Bahkan bisa jadi isyarat untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat siap untuk mengalami peperangan. Yang kedua, ini isyarat atau pelajaran buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nyuwun sewu nyuwun 5.000. Di dalam Islam itu tidak kenal yang namanya nganggur. Di dalam Islam nggak boleh kenal yang namanya
ogah-ogahan, malas-malasan. Di dalam Islam tidak kenal kata pensiun. Yang ada dalam Islam wal adiyati dhabha. Teruslah bergerak cepat, aktif, berjuang, terus lebih-lebih untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada nyawa dalam kandung badan kita, apapun yang bisa oleh kita laksanakan, lakukan. Lebih-lebih manfaatnya untuk kita maupun untuk orang lain. Mana dalilnya? Wal adiyati dhabha. Kalau perlu orang muslim adalah dhabha, terengah-engah, terpoyah-poyah dalam hal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, tidak kenal kata pensiun. Mungkin dalam istilah Indonesia ada, namun dalam Islam tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait ayat ini menegaskan, beliau pernah menemukan seorang yang tua renta, usianya pensiun, di kalangan sahabat Ansor. Hanya aktif ke masjid saja melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Namun sisanya waktunya lain adalah nunggu mati. Lantas kemudian Rasulullah SAW menasihati, idza uqimatis sa'atu, jikalau sudah terjadi kiamat. Saya ulang lagi. Secara tekstual, jikalau sudah terjadi kiamat wahai fulan, dalam kurung itu usia super pensiun, karena otomatis semenit 2 menit jenengan juga ikut mati lantaran kiamat di depan mata. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa fi yadi ahadikum fasilah, namun ternyata di dalam tangan salah satu dari kalian masih ada fasilah, bibit. Rasul tidak menyinggung bibit pohon mangga, bibit durian, bibit rambutan atau bibit yang lain. Namun Rasulullah berpesan, falyaghrisha gharsan. Tetap manfaatkan waktu super pensiun panjenengan. Manfaatkan waktu walau semenit 2 menit mati. Manfaatkan waktu itu untuk apa? Tanam dengan sebenar-benar penanaman itu bibit. Bagi orang yang jarang ngaji, orang yang tipis imane, akan berkata, usiaku wis pensiun, tak nikmati gajianku yang sudah perjuangan masa mudaku, wis nunggu mati leha-leha saja. Mungkin bagi orang yang jarang ngaji seperti itu. Bahkan ditambah lagi berpikir, buat apa aku usaha ini usaha itu waktu tuaku. Toh kalau aku nanam pohon pisang, pohon gedang, pohon pisang gedang sama ya, pohon mangga dan pohon yang lainnya, andai kan berbuah nyuwun sewu, yang ngambil manfaat mungkin ya boro-boro kalau anak bojoku, kalau tetanggaku yang aku gedek. Naudzubillah. Lah ini bagi orang yang kurang ilmu. Padahal Rasulullah SAW berpesan, yang ngambil untung siapa, yang ngambil manfaat buahnya siapa, kok masih ada umur, lakukan apapun yang membawa maslahat untuk dirimu maupun untuk orang lain. Shallu ala Nabi Muhammadin. Lebih-lebih andekan, mohon maaf, ada 2 dosen Undip dan UNES yang nongas nangis di depan saya, I Mufti tolong nasihati aku. Wes jangi aku, duitku hilang di Medina, HP kesayanganku hilang di Medina, data kampus banyak sekali. Akhirnya saya kasih 5 poin, salah satunya adalah bunda, ayah, suami, istri, dokter semuanya. Mungkin boleh jadi cara Allah untuk negur jenengan. Boleh jadi Allah memaksa jenengan sedekah seperti ini, zakat seperti ini. Apa itu? Mamin muslimin, enggak ada seorang muslim yaghrisu ghorsan, nanam sebuah tanaman, ternyata berbuah itu tanamannya, fayahtotifuhu at-tair, lalu burung-burung datang rampok, makan habis itu buahnya. Au yasrikuhu as-sarik, atau dirampok oleh pencuri, pembegal, perampok. Kok orang itu fasobaro, sabar walaupun mohon maaf manfaatnya diambil para perampok, manfaatnya oleh para ekor burung tadi, maka tetap fahuwa sodakoh, itu sodakoh yang langsung diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tanpa pikir panjang, yang ngambil manfaat siapa, manfaatkan umur, tidak kenal pensiun untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang kalam, 2 saja di antara sekian banyak pelajaran. Ustadz, dalam Al-Quran maupun hadis, jika ada sumpah, tujuan utama mentakkid informasi. Betul. Informasi apa yang diberikan oleh Allah agar kita yakin, hakul yakin, tidak ada keraguan, sampai dimulai dengan sumpah-sumpah 5 kali.
Informasi penting itu adalah innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya supaya kita yakin, jangan ada keraguan hai kaum muslimin, sesungguhnya karakter manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan tabiat manusia pada umumnya terhadap Rabbnya lakanut. Lakanut itu apa? Ada 12 tafsir, tapi semuanya merujuk satu kata, yaitu lakafurun wa jahud, kufur, ingkar nikmati Gusti Allah, plus jahud, ngeyelan atau ngelesan. Nyuwun sewu, kira-kira bener nggak informasi itu? Banyak manusia karakternya ngeyelan, ngelesan, bantah, ora pinter syukur nikmat Allah. Kira-kira bener atau salah? Ikhwah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan buka Al-Qur'an, Allah menyebut manusia yang bahasa Arabnya al-insan. Jamaknya an-nas. Al-insan saja sekurang-kurangnya dalam Al-Qur'an itu 56 kali al-insan disebut oleh Allah. Semuanya dikaitkan dengan sesuatu karakter yang negatif. Khuliqal insanu dha'ifa, innal insana khuliqa halu'a, innal insana ladzalumun kafur, dzaluman jahula, innahu la'usun kafur, innal insana fi khusr, dan seterusnya. Bahkan ada surat Al-Insan, manusia itu sendiri. Ketika Allah berbicara tentang karakter di awal-awal surah Al-Insan, imma syakira wa imma kafura, kebanyakan kufur, ora syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kedua, wa innahu ala dzalika la syahid, bahkan nyekseni, tahu betul, sadar betul itu salah, merasa kurang itu salah, tetap diulang-ulangi lagi. Mohon maaf, kita percepat. Yang ketiga informasinya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sekaligus sebab musabab paling utama mengapa hati kita, istri atau suami atau anak kok gak patik pinter syukur, kurang terus. Ini kenapa? Karena hatinya selalu over urusan harta, over urusan dunya, nggak direm, nggak dikendalikan hubbud dunya dalam hati seseorang. Selama dibiarkan hubbud dunya dalam hati, hakul yakin akan tambah orang syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, mohon maaf, bagaimana solusinya penawarnya? 3, mungkin mudah-mudahan maksimal 5 menit cukup. 3 penawarnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Allah bertanya dan para alim ulama berkata, untuk kaum mukminin adalah tasji', motivasi. Manfaatkan usia ketika masih hidup, ngaji, taklim, ta'allum. Afala ya'lamu. Kalau Mbah Yai Maimun Zubair almarhum yang jasadnya harum dan mohon maaf abadi jasadnya, beliau ngasih rumus. Jika dalam Al-Qur'an maupun hadis ada kalimat ilmu, itu maksudnya bukan sekedar otaknya tambah wawasan informasi, tapi tambah turun atine paham, atine yakin, iman. Iman tentang apa? Ngaji lalu yakin tentang apa? Idza bu'thira ma fil kubur, nasib atau keadaan ketika bu'thir itu sekurang-kurangnya maknanya 2, ketemu atau dibalik. Ketemu dengan alam kubur atau dibalik apapun yang ada di dalam kubur. Seringlah bahas, sering mutolaah, sering ngaji babakan kematian, alam kubur, bangkit dari kubur. Itu solusi pertama. Makanya banyak kaum mursyidin, mohon maaf, kiai-kiai ahli tasawuf, ahli tarekah, termasuk Ustaz Abdi Hidayat, termasuk Habib Umar Al-Yamani, ngasih wejangan. Jika ada seseorang atine rusak, atine keras, atine atos, bahkan merasa paling terpuruk sedunia, ujian belum selesai, ujian lagi, mungkin hidupku hanya dengan ujian Allah sampai mati, umpamane, merasa paling hancur sak dunia, maka ajak orang semacam itu kemana? Ke kuburan. Pantengi itu kuburan, yakinkan kepada hatinya bahwa yang di alam kubur jerit sejerit-jeritnya minta kepada Allah walau hanya senafas untuk bisa beramal soleh agar orang tersebut mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya apa? Umur walau gak seberapa, sehat walaupun bagaimana, amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, ngaji, yakin wa hussila ma fis sudur, akan dihasilkan, ditampakkan hari hisab persidangan. Apa itu? Ma fis sudur, apapun yang panjenengan simpan dalam hati.
Bukan hanya ucapan, amalan, SMS kita yang dihisab oleh Allah. Mayoritas alim ulama dalam kitab Zadul Masir, Syekh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, jumhurul ulama sepakat, amalan hati, penyakit hati, ngerasanin orang lain, kecewa, gondok, dengki, gedek, apapun jenisnya, tetap bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ancamannya, ada yang mengatakan mansuh, ada yang mengatakan tinggal Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jika ditanya mana amalan hati kok tetap dihisab, dalilnya apa? Wa hussilama fi sudur wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itulah di antara dalilnya. Kemudian yang terakhir, ngaji. Yakini inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Gusti Allah waktu hisab dan waktu yang lain sangat detail. Nyuwun sewu, satu hadis sebagai akhirnya. Rasul pernah nangis sampai basah dadanya. Ditanya 3 kali nggak mampu menjawab, keempat kalinya baru menjawab. Yang membuat tangis Rasul itu apa? Demi Allah, menungso nggak bakal bergeser 2 kakinya dari hisab menuju mizan, menuju siratal mustaqim, menuju surga atau neraka. Sehingga mempertanggungjawabkan 4 hal, riwayat yang lain 5 hal. Pertama tentang umur, habis buat apa dari balik sampai mati. Yang kedua tentang masa mudanya, seger-seger kewarasane, kadar ibadah seperti apa, ditanya oleh Allah. Yang ketiga adalah hartanya, dari mana, bagaimana prosesnya, dibelikan untuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, macem-macem. Itu untuk apa? Andaikan halalan thayyibat tidak lulus begitu saja, ditanya kanggo apa? 1 almari lebih itu pakaian, semuanya akan ditanya. Punya kendaraan 1, 2, 3 akan ditanya. Rumah yang mewah dengan pernak-pernik yang semuanya model akan ditanya. Untuk apa itu semuanya? Kemudian yang keempat adalah ilmu. Ngaji bagaimana taraf amaliyahnya panjenengan. Kemarin Pak Jenderal, mohon izin nyuwun sewu nggih. Kemarin ada seseorang pejabat tapi ceplos-ceplos saking akrabnya dengan Al-Fakir. "I Mufti, tolong nasihati aku. Aku rak patik seneng, nggak begitu seneng ngaji agama." Lah kenapa Pak Kaji? Saya tanya. Kenapa? Karena saya merasa masih doyan dosa, I Mufti. Kalau toh saya masih doyan dosa dengan alasan nanti saat hisab, ya Rob, aku nggak tahu kalau ini salah. Tolong toleransi ya Allah. Harapannya seperti itu. Mohon maaf, saya jawab dengan cerita. Abu Darda nasihati anaknya, menukil dari Rasulullah. Andaikan engkau wahai Uwaimir ditanya, engkau tahu atau bodoh sebetulnya? Jika engkau menjawab, aku tahu, engkau akan ditanya amalannya. Jika engkau menjawab amalannya, engkau akan ditanya ikhlasnya seberapa dalam ikhlasnya. Dan itu sulit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau menjawab aku bodoh, maka engkau ditanya, apa alasanmu? Kenapa engkau tidak ikut belajar? Di mana engkau ketika banyak taklim terbuka? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini suatu saat hisaban yasira. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kekurangannya mohon maaf, beribu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.